Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 1 Juni 2025, pelajaran ke-10, Triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Murka Anak Domba. Bacalah Wahyu 6 ayat 12-17. Pertimbangkan detail tanggapan orang-orang ini ketika melihat peristiwa hari terakhir tiba-tiba terjadi. Apakah yang Anda perhatikan tentang tanggapan mereka? Saya baca dalam Wahyu 6 ayat 12-17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Sangat menarik untuk dicatat bahwa mereka yang hilang tidak berteriak, "Apa ini?" atau "Siapa di balik ini?" Mereka tampaknya tahu apa yang terjadi. Mereka menyebut Yesus sebagai anak domba yang menunjukkan mereka tahu tentang cerita Kristus. Mereka juga tampaknya sadar bahwa hari besar murkanya telah tiba dan bahwa mereka terjebak dalam posisi putus asa. Siapakah yang dapat bertahan? Sebelum akhir dunia, Injil dibawa ke setiap bangsa di bumi. Matius 24 ayat 14. Dan pekabaran 3 malaikat disampaikan ke seluruh bumi. Namun akan ada orang-orang yang lengah bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena penolakan mereka untuk percaya dan menurut. Ini akan menjadi alasan mengapa orang-orang seperti itu terhilang di hari-hari terakhir. Bacalah Matius 24 ayat 36-44. Pelajaran apakah yang Yesus katakan kepada kita yang harus diambil dari cerita Nuh? Saya baca dalam Matius 24 ayat 36-44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yesus menunjuk pada cerita air bah untuk memperingatkan kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan mengejutkan banyak orang. Seperti kedatangan kedua, air bah tidak mengejutkan dunia karena kurangnya informasi. Nuh berkhotbah selama 120 tahun kepada dunia yang menolak untuk percaya. Mereka diberitahu apa yang akan terjadi, mereka hanya tidak percaya. Sementara itu, banyak orang yang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa berlalunya waktu yang lama berarti bahwa nubuatan itu salah.
Dengan menggunakan kisah air bah sebagai konteksnya, Petrus menulis bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Setiap kali tahun-tahun berlalu, sentimen ini hanya akan tumbuh. Dalam pengalaman setiap orang, kedatangan Yesus yang kedua kali atau dalam beberapa kasus kedatangan ketiga tidak pernah lebih dari sesaat setelah kematian, dan kita semua tahu betapa cepatnya kehidupan berlalu. Bagaimanakah perspektif ini dapat membantu kita mengatasi penundaan? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Minggu 1 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.